Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'du. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One dimanapun berada. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang kita peroleh, sehingga kita diberikan kesempatan mendengarkan, menyaksikan, memahami dan mentadaburkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, ada kisah menarik yang dapat kita ambil pelajaran tentang pentingnya sebuah wasilah, al-wasilah, al-wasithah, sebuah perantara. Sebuah perantara yang menghantarkan tiap doa dan tujuan kita agar sampai kepada apa yang kita inginkan. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One dimanapun berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama thalathatu nafarin yatamasyauna akhadahumul mataru." Ketika ada 3 orang berjalan, tiba-tiba datang hujan. Fa'awau ila gharin. Kemudian mereka bertiga menepi ke sebuah tempat di tepi tebing, tepatnya di dalam goa. Fanhattat alaihimus sakhratu. Kemudian jatuh batu besar ke dalam goa tersebut hingga menutup seluruh bagian. Fantabaqat alaihim, sehingga tertutup rapat dan tidak ada celah dan mereka tidak bisa keluar. Satu pun dari mereka tidak bisa keluar. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan bahkan cahaya pun tidak masuk. Faqala ba'duhum li ba'din, dalam kondisi kalut seperti ini, dalam kondisi gundah gulana seperti ini, dalam kondisi sulit seperti ini, orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh dia akan memaki dirinya. Sungguh dia akan menyesali perbuatannya. Tapi orang yang beriman, orang yang meyakini pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluar kata-kata yang menjadikan hal positif, perkara optimisme, yang menjadi sebuah harapan bahkan bahwa pertolongan Allah akan datang. Qala ba'duhum li ba'din. Mereka, salah seorang dari mereka berkata kepada yang lainnya, "Ungzuru, perhatikan. A'malun amiltumuha salihatan lillahi." Perbuatan
yang telah kamu lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, fad'ullaha biha, maka berdoalah, memohonlah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha pemberi, yang maha menurunkan ketenangan, yang maha bisa mengangkat segala kesulitan. La'allallaha yufarrij ankum, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan, memberikan jalan keluar untuk kalian. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada. Dalam kondisi seperti itu, tiga pemuda ini tidak lepas imannya dari Allah Subhanahu wa taala, mencoba mengingat amal-amal perbuatan yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Qala ahaduhum, kelanjutan hadis tersebut, salah seorang dari mereka berkata, Allahumma ya Allah, innahu li syaikhani kabirani, sesungguhnya aku punya orang tua yang masih hidup dan sudah tua renta. Wali imra'atun wali sibyatun sigarun, dan aku memiliki istri dan aku juga memiliki anak-anak yang masih kecil. Ar'a alaihim, semuanya aku yang urus. Orang pertama tersebut melanjutkan ungkapan katanya bahwa orang tua yang dia urus, istri yang dia urus, anak yang dia urus, bahwasanya dia tetap mendahului kedua orang tuanya. Dia mengatakan, na abi dzata yaumin asyajaru hatta amsaitu. Suatu hari ya, saya terlelap bersandar sampai lupa kepada sebuah pohon hingga pulang terlalu petang, terlalu sore. Dan adalah kebiasaan saya selalu memerah susu untuk kedua orang tua saya. Selalu saya berikan kedua orang tua saya sebelum saya berikan kepada istri dan anak-anak saya yang masih kecil. Dalam kondisi saya lupa, saya kesorean, hingga akhirnya saya tetap memerah susu seperti biasanya. Fakuntu ahlibu kama ahli. Saya tetap memerah susu seperti biasanya walaupun sudah pulang kesorean. Fawajadtuhuma, aku mendapati kedua orang tuaku qad nama, keduanya telah tertidur lelap. Dan aku takut membangunkan keduanya, akan merepotkan keduanya, hingga aku menunggu sampai kedua orang tuaku terbangun. Dalam kondisi tersebut, faji'tu bil hilabi wasyibiyati yatadaghawna, aku datang membawa segelas susu yang sudah aku perah, yang aku ingin berikan kepada kedua orang tuaku yang sudah tertidur lelap lantaran aku pulang kesorean. Tidak aku berikan kepada istri dan anakku, tetap aku menunggu kedua orang tuaku. Wa fa'altu dzalika hatta tala'al fajr, sampai anak-anakku merengek meminta agar susunya diberikan kepada anakku, tidak aku berikan sampai terbit fajar dan kedua orang tuaku terbangun, dan aku berikan susu tersebut kepada mereka berdua sebagaimana sedia kalanya setiap hari aku berikan. Orang pertama tersebut berkata, ya Allah, apabila amal perbuatan yang aku lakukan ini baik dan semata-mata karenamu ya Allah, fafarrij anna, maka mudahkanlah urusan kami,
maka berikanlah celah kepada kami dari batu yang menutup kami. Fa'ajabahullah, Allah mengajabahkan doanya. Fafarraja anhu, Allah membuka sedikit celah hingga batu tersebut terbuka dan masuk cahaya, namun mereka bertiga belum bisa keluar. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One dimanapun berada. Wa qala al-akharu, dan yang kedua berkata, innali ibnatu ammi, sesungguhnya saya punya kemenakan, saya punya saudara anak paman saya yang perempuan. Ahbabtuha kama yuhibbur rijalun nisaa, aku mencintainya sebagaimana pada umumnya orang laki mencintai orang perempuan. Namun rasa cinta tersebut membuat aku ingin sekali berdua dengannya tanpa melalui syariat Islam. Pada suatu hari, anak pamanku sangat membutuhkan materi. Yang talabat minni dinar, mi'ata dinari, meminta kepadaku 100 dinar. Hal tersebut dijadikan kesempatan olehku untuk melampiaskan syahwat nafsuku, bahwa 100 dinar tersebut harus ditukar dengan dirinya yang begitu aku cintai. Apa yang terjadi ketika pemuda tersebut dengan wanita yang dia cintai dan hendak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Wanita tersebut berkata, qalat ittaqillah la taftahil khatam illa bihaqqihi. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah sekali-sekali kamu buka, kamu sentuh cincin tersebut kecuali dengan hak, dengan jalan yang benar. Faqumtu anhu, kemudian aku berpaling darinya, aku meninggalkannya. Orang tersebut setelah memberinya 100 dinar, kemudian hendak melakukan perbuatan tersebut, dia berpaling seraya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkata, ya Allah, apabila aku tinggalkan perbuatan dosa tersebut karenamu ya Allah, itu perbuatan yang tulus semata-mata karenamu ya Allah, maka mudahkanlah urusan kami, bukalah sedikit batu yang menutup kami, berikanlah kami jalan keluar. Fafarrajallahu anhu, kemudian Allah buka lagi sedikit batu yang menutupi mereka di goa tersebut, hingga terbuka dan terdapat celah yang lebih besar dari celah yang pertama, namun mereka belum bisa keluar. Wa qala al-akhiru, dan kemudian orang yang ketiga, orang yang terakhir di antara mereka bertiga, dia berkata, Allahumma, ya Allah, istajartu ajiran, aku memiliki pekerja dan aku beri mereka gaji, upah sesuai dengan hasil, sesuai dengan pekerjaan mereka. Pada satu hari, ada salah seorang pekerjaku tidak mau mengambil upah yang aku berikan. Taraka wa dhahaba biduni ayyakhudha ma'ataitu. Dia pergi meninggalkan tanpa mengambil haknya yang telah aku berikan, yang menjadi kewajibanku atasnya. Pada suatu hari dia datang kembali menagih hak tersebut. Ketika dia tinggalkan haknya dia, upah yang harus aku berikan kepadanya sesuai dengan pekerjaannya, dan dia tidak mengambilnya, saat itu pula harta yang dia tinggalkan aku kembangkan. Dalam riwayat dikatakan fasammartu, aku kembangkan hingga berlipat-lipat, hingga bisa memiliki perkebunan, hingga bisa memiliki peternakan, hingga bisa memiliki budak yang mengurus peternakan. Saat orang tersebut kembali, dia meminta haknya. Dia berkata,
Di mana hakku? A'tini hak. Berikanlah hakku. Aku menjawab, khudh tilkal baqarah wa ri'aiha. Ambil sapi yang ada di sana semua. Berikut pengembalanya sekalian dan tempat-tempatnya. Orang tersebut menjawab, la tastahzi bi. Jangan menghinaku. Ittaqillah wa la tadhlimni fi haqqi. Takutlah kepada Allah dan janganlah menzalimiku dalam hakku. Qultu, aku berkata, khudha, ambil. Maksud mengambil bahwa harta yang kamu tinggalkan, yang tidak kamu ambil saat itu sudah aku kembangkan. Hingga menjadi peternakan yang banyak, yang berlimpah. Berikut budak-budak yang memelihara peternakan tersebut. Itu semuanya milikmu. Khudha, ambil. Fa'akhadaha walam yatruk syai'an minha. Kemudian orang tersebut mengambil hak-hak tersebut. Semuanya dia ambil tanpa dia tinggalkan sedikit pun. Orang ketiga berdoa, ya Allah, apabila perbuatanku ini mengembangkan harta bagi pekerjaku, dan aku serahkan semua harta yang berlipat-lipat ganda ini karenamu ya Allah, semata-mata karenamu bukan karena yang lainnya, fafarrij anni, maka mudahkanlah urusan kami, bukalah jalan untuk kami. Fafarrajallahu anhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan batu yang menutup tersebut dari mereka hingga bergeser, geseran yang lebih besar celah dari celah yang pertama dan kedua, hingga mereka bertiga bisa keluar dari tempat tersebut. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Assalamualaikum Nusantara TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Bahkan Imam Muslim menegaskan dengan tegas dalam judul bab kitab tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan, mengajarkan, menuntun kita semua bahwa berdoa perlu bertawassul, perlu kita menggunakan perantara, dan ini menjadi wasilah agar doa-doa yang kita panjatkan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini menjadi inspirasi bahwa sesulit apapun, segenting apapun masalah yang kita hadapi, sebesar apapun masalah yang kita temui, selama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berwasilah dengan yang Allah dan Rasulnya ajarkan dengan cara-cara yang baik, Allah Subhanahu wa taala la yukhayyibu du'a ibadi. Allah tidak pernah mensia-siakan doa hamba-hambanya. Wasilah menjadi perkara penting. Dalam tafsir kabir Imam Fakhrul Razi menjelaskan al-wasilatu hiya ma yatawassalu bihi ilal maqsud. Wasilah itu adalah sebuah media perantara di mana orang dengan perantara tersebut bisa sampai kepada apa yang dia tuju. Ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan tegas dalam hadisnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, untuk berwasilah dalam berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilat wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah,
wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah. Apa wasilah yang dibolehkan? Masyru', sesuai dengan syariat, perantara yang dibolehkan yang tidak menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita disunahkan, dianjurkan, disyariatkan berdoa dengan wasilah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman seraya mengajarkan, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Berwasilah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama Allah. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa di antara perkara mempercepat dikabulkannya doa kita adalah menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama, para guru, para kiai, para masyayikh mengajarkan kita semua agar memulai doa atau mengakhiri doa dengan menyebut asma Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagai buat contoh, ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayy ya qayyum hada ismun min asma'illah. Ya qayyum hada ismun min asma'illah. Allah yang maha hidup, Allah yang maha mengurusi. Bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu kami memohon. Dalam kesempatan yang kita gunakan ya dzal jalali wal ikram, ini merupakan ismun min asma'illah. Ar-Rahman ya Rahim, ya Ghafur ya Rahim, ya Tawwab. Para ulama mengajarkan kita bahwa di antara perkara mempercepat adalah dengan menyebut asma Allah. Yang kedua, at-tawassul bil a'malis salihah, sebagaimana yang sudah kita dengarkan, kita pahami bersama hadis bahwa para sahabat, cerita tersebut bagaimana mereka berada dalam kondisi yang sempit, kondisi gundah gulana, hingga Allah memberikan jalan untuk mereka ketika mereka berwasilah, bertawasul dengan amal-amal ibadah yang tulus ikhlas karena Allah. Amal-amal tersebut dijadikan wasilah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan kepadanya. Itu yang kedua, berwasilah dengan amal soleh. Yang ketiga, berwasilah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun terdapat khilaf di kalangan ulama tentang bertawasul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak ada khilaf di kalangan ulama tentang bertawasul semasa hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khilaf terjadi ketika bertawasul setelah Rasulullah SAW wafat. Namun demikian, fakta dalam hadis menceritakan bahwa sahabat Rasulullah SAW bertawasul kepada Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, secara singkat kami sampaikan bahwa suatu ketika ada sahabat yang buta matanya sejak lahir, ingin sekali bisa melihat, hingga datang mengadu kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya doa yang dimulai dengan tawassul kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyyika Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku menghadap kepadamu dengan wasilah Nabi, Nabi rahmah, Nabi tempatnya rahmah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kesembuhan hingga bisa melihat. Padahal riwayat menceritakan bahwa buta sejak lahir, yang bisa dipastikan bahwa sulit sekali bisa melihat, dengan wasilah doa kepada Rasulullah yang diajarkan Rasulullah seketika bisa melihat. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, dimanapun berada, kiranya ini yang dapat kita petik hikmah dari hadis Rasulullah SAW,
bahwa berdoa dengan wasilah merupakan tuntunan dalam agama Islam, diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan Allah Subhanahu wa taala langsung perintahkan kepada kita berdoa dengan wasilah. Semoga kita bisa menerapkan dalam doa-doa kita, dalam keseharian kita, untuk berwasilah dengan nama-nama Allah, agar Allah mengijabah doa kita, agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi hajat kita di dunia, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita semua hamba-hambanya yang dekat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, tsummal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.